Berdasarkan ilustrasi perbandingan tersebut, dapat diketahui jika seseorang memiliki modal yang cukup, pengetahuan yang tinggi, didukung dengan kemajuan teknologi, maka orang tersebut dapat meningkatkan pendapatan dari perusahaannya. Begitu juga dengan suatu negara. Negara yang memiliki modal besar memungkinkan untuk berinvestasi dalam berbagai sektor ekonomi, sehingga output yang akan diterima akan lebih besar dibandingkan negara yang hanya memiliki modal kecil. Negara yang memiliki tenaga kerja yang banyak dan memiliki kualitas serta keterampilan yang tinggi akan meningkatkan jumlah produksi, serta adanya teknologi yang semakin maju akan menghasilkan produk secara lebih cepat dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, 3 faktor tadi memiliki implikasinya masing-masing. Yang pertama, semakin tinggi persediaan modal, maka semakin besar investasi dan outputnya. Tetapi, jumlah depresiasinya juga semakin besar. Yang kedua, ada pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi yang tinggi, jika tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan menimbulkan masalah ekonomi yang baru bagi negara tersebut, yaitu pengangguran, yang akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut akan turun. Dan yang terakhir, ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang tidak merata di dalam negara tersebut akan menghambat pertumbuhan ekonomi dari negara tersebut. Ya, jika tingkat tabungan tinggi, perekonomian akan mempunyai persediaan modal yang besar dan tingkat output yang tinggi. Jika tabungan rendah, persediaan modal akan kecil dan output yang dihasilkan juga akan rendah. Kenaikan tingkat tabungan hanya akan meningkatkan pertumbuhan sampai pada kondisi mapan tertentu. Investasi dalam berbagai jenis modal, baik modal fisik maupun modal manusia, diperlukan untuk mencapai hal ini. Dalam menginvestasikan investasi perekonomian, penting bagi para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan jenis-jenis modal apa yang paling dibutuhkan dalam perekonomian dan mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Pemerintah dapat menggunakan pasar sebagai mekanisme untuk mengalokasikan modal secara efisien sambil memastikan bahwa sistem pajak dan kebijakan lainnya memperlakukan semua jenis modal secara adil. Selanjutnya adalah depresiasi. Depresiasi adalah kegiatan yang bisa mengurangi persediaan modal yang ada. Semakin banyak modal yang dimiliki, maka depresiasinya juga akan semakin besar. Jika persediaan modal adalah konstan, maka modal yang dimiliki akan habis karena adanya depresiasi. Hubungan antara investasi, depresiasi, dan kondisi mapan adalah ketika tingkat modal berada pada kondisi mapan atau K bintang adalah saat investasi sama dengan depresiasi yang menunjukkan modal tidak berubah sepanjang waktu. Ketika kurva depresiasi di bawah kurva investasi, maka investasi lebih besar dari depresiasi. Artinya, persediaan modal itu tumbuh. Ketika kurva depresiasi di atas kurva investasi, maka investasi lebih kecil dari depresiasi, sehingga persediaan modal akan menyusut. Selanjutnya adalah dampak pertumbuhan populasi. Di sini terlihat ada kurva investasi pulang pokok dan modal pekerja. Kurva yang berwarna kuning adalah kurva dari investasi pulang pokok, yaitu jumlah investasi yang dibutuhkan agar persediaan modal pekerja konstan. Selanjutnya yang berwarna biru merupakan kurva dari saving dipengaruhi modal yang dimiliki, dan yang hitam adalah besar modal pekerja awal. Untuk mendapatkan pertumbuhan populasi mapan, maka kurva saving harus mengimbangi pengaruh depresiasi dan pertumbuhan populasi. Artinya di sini saving harus seimbang dengan depresiasi
dan pertumbuhan populasi. Selanjutnya, di sini ada kurva investasi pulang pokok yang kedua. Setelah adanya pertumbuhan populasi, sehingga mengakibatkan modal pekerjanya turun dari K1 ke K2. Sehingga kenaikan tingkat pertumbuhan populasi akan menurunkan tingkat modal pekerja dan pendapatan yang rendah pula. Selanjutnya di sini ada kondisi mapan dengan kemajuan teknologi. Diketahui di sini ada kurva investasi pulang pokok dan modal pekerja. Kuning ini adalah kurva investasi pulang pokok seperti yang awal, tetapi di sini bedanya ada fungsi G yang berarti di sini adalah tingkat kemajuan teknologi yang mempengaruhi tenaga kerja. Yang biru merupakan investasi atau kurva investasi yang dipengaruhi oleh modal, dan yang hitam ini merupakan modal pekerja awal. Agar perekonomian berada dalam kondisi mapan, maka investasi atau saving ini harus mengimbangi dari pengaruh penurunan modal yang terkait dengan depresiasi, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi, sehingga yang biru ini harus seimbang dengan kurva yang kuning. Maka kondisi mapan dapat tercapai.